Kalau patogen itu biasanya itu bisa terbentuk dari sistem tubuh dari dalam, namanya patogen internal. Ada patogen yang berasal dari luar, maka patogen dari contoh virus itu dari dalam atau internal atau eksternal? Dari luar. Dari luar atau dari dalam? Dari luar. Atau bisa keduanya? Bisa keduanya. Tuh. Kan bingung kan? Semakin bingung. Luar dalam Virus itu asalnya dari dalam bisa, terus ditularkan karena dia dikeluarkan batuk, keluar kan? Maka dia menjadi patogen dari luar kepada orang yang ditularin. Tapi pada orang yang membatukkan dia internal. Patogennya apa? Tahu nggak? Tahu nggak? Patogen tahu nggak? Dengar ngomong patogen nggak mudah aku kan. Patogennya yang bikin sakit itu loh. Sesuatu yang membuat orang itu bermasalah, bersakit. Sakit hati. Oh, ikan pintar ya. Ini kan kesehatan di laboratorium ya. Nah iya. Supaya nguji aja biar. Saya paham ya. Jadi patogen itu bisa terbentuk dari dalam tubuh kita. Karena apa? Kelenjar getah bening tugasnya apa? Salah satu tugas kelenjar getah bening adalah dia menetralisir virus, bakteri, terus kemudian garam-garam, sisa-sisa garam, kemudian sisa metabolisme sel itu di situ dinetralisir dulu, dia apa? Di nodus limpa kan. Nah, kalau sedangkan pergerakan kelenjar getah bening itu mengikuti pergerakan otot dan rangka, maka orang yang jarang bergerak cenderung pergerakan kelenjar limpanya menjadi lamban. Ketika lamban, maka kemampuan untuk membongkar kemudian menetralisir menjadi maka sering menjadi tumpukan sampah. Disitulah nanti muncul virus, nanti jadi tumor kanker. Orang zaman dulu ada nggak tumor kanker? Sangat jarang. Sekarang banyak sekali. Selain kantong kering juga kanker sekalian. Karena apa? Geraknya jarang, makannya sudah tidak sehat lagi, geraknya jarang, makan tidak sehat, banyak pikiran. Banyak pikiran menjadikan stagnasi energi, membuat otot-otot menjadi kaku, kelenjar getah bening dan darah itu menjadi macet. Di samping jarang olahraga, apalagi kesukaan makan yang lembab dingin, apalagi. Maka orang zaman sekarang mudah terkena tumor dan kanker. Bojone arep kawin meneh langsung stres, kenceng kabeh, tegang semuanya. Payudaranya tegang, akhirnya muncul tumor pendarahan rahim. Itu bahkan susah. Nah, kembali ke sini sifat ya. Ada pertanyaan sifat ini? Jadi sifat itu panas, lembab, dingin, kering. Itu menunjukkan. Nah, kemudian baru masuk rasa itu ada apa? Manis, asam, asin. Sing enak-enak sih, manis terus. Kok langsung asam? Asin dulu. Asin kan doyan kawin. Mau tekan kawin lah. Kalau masak kemudian kurang asin, kasihnya apa? Jaluk kawin. Kawin kok. Gitu kan? Karena asin larinya ke ginjal, hubungannya sama reproduksi. Nanti dihubungkan dengan meridian. Nanti ada TU1 sama REN1. Nah, iya kan? GB1, CB1. Wah, itu adalah sumber energi raksasa. Wow, bingung lagi nanti. Kamu sih kok lawan. Nah, manis, asin, kemudian pedas. Panas banget Bang. Kalau pedas itu biasanya membuat larinya ke atas, ke paru atau ke bawah, ke usus besar biasanya. Nah, pedas itu biasanya bikin cerewet. Cerewet di atas atau di bawah. Kalau cerewet di bawah diare. Bentar-bentar keluar itu.
Itu cerewet. Kalau di atas, makanya yang senang pedes biasanya pernah lihat pedes orangnya diem. Pak saya kepedesan. Pernah nggak? Kepedesan gimana? Lambenya sudah orang karuan. Terus apa lagi? Asin sudah. Asin terus. Pahit. Terus Pak? Tawar. Terus tawar. Tawar berarti nek wis ngomong tawar iki biasanya wis tau ndelok YouTube, kalau tidak ikut Online. Ini pahit. Nah, manis ini bukan hanya kelima, lebih kepada kalau kita bicara rasa manis secara umum adalah energi, tonikum. Makanya kalau dia panas, sifat energinya sifatnya panas, manis berarti dia energinya naik ke atas. Kalau dia manis dingin berarti energinya turun ke bawah. Sifatnya membangun energi yang kaitannya dengan unsur air. Tapi kalau dia manisnya manis kering berarti dia tonikum energi sekaligus membuang lembab. Kalau dia manis lembab kayak kelengkeng misalnya, durian dia manis tapi juga melembabkan. Jadi membuat terlena tapi juga mengikat. Jadi nggak bisa kemana-mana. Gitu. Iya toh, Pak. Makanya cinta itu manis lembab atau manis kering. Manis pahit. Manis mengikat. Jadi ada yang membangun rumah tangga dengan manis lembab atau manis kering. Ini bisa, bahasa itu mau dimasukkan kemana saja bisa. Jadi kalau udah menguasai ilmu ini mau dimasukkan kemana saja bisa. Pelajaran apa saja bisa, kan ini rumus. Manis, Gitu. Nanti menaklukkan, teknik menakluk ada di sini. Ini gimana ya? Program lanjutan. Khusus poligami, Mas. Menaklukkan. Malah dicetok. Terus kalau perempuan tahu modus, Oh. ini nanti kesini, maksudnya kayak gini. Pahit kering. Pagri. Lagi mau wani ngene tok tapi sebenarnya Pahit kering. itu bisa tahu kalau belajar kayak gini, Bu. Ya, nanti kalau punya anak gadis diajari calonmu itu ngene lho. Nduk iki nduk, mending ora jadi kasih wae nduk gitu. Kurang. Karena teliti banget. Wah, langsung sergap nyatet ya. Alah, kowe dompetmu pahit kering ya. Arep wani. Itu bisa kelihatan misalnya ini orang pintar ini sekarang miskin tapi dia pintar belajar mau kayak gini jauh tadi orang kaya atau kehidupannya bisa berubah, itu kelihatan nih karakternya. Itu ada teknik bacanya. Nanti kalau udah bicara ini rumus panas dingin ini ke karakter. Ini ngomong pro ini kayak playboy cap kampret iki. Pahit kering. Pahit kering buang lembab panas. Ya paham ya. Ini manis. Nah, manis adalah energi. Jadi tinggal sifatnya apa? Panas ditemukan, ini sifat panas, lembab, kering dengan manis dengan asin. Misalnya dia panas asin, berarti dia kering sekali. Kering asin, ini ikan asin itu kering. Itu kering, maka dia akan menghabiskan cairan dan membuat lahap menjadi pekat. Berarti perlu dilembabkan gitu. Makanya kalau Anda minum makan ikan asin harus diimbangi air putih, bukan buah. Karena kalau buah itu apa? Lembab kan? Lendir kan? Lendir kalau ketemu ketemu asin jadi lengket. Wah, cocok berarti. Rasa ucul gitu. Kalau muncul tapi bikin masalah. Nah iya, kon kerja retok, rumah terus. Maksudnya
saya disayangi istri, kenapa nggak boleh kerja, nggak boleh, terus seneni terus karena orang entuk duit. Lunga orang entuk duit seneni ngopo gitu. Ya itu tadi kering ketemu lembab ini. Air kering. Ya, berarti kuncinya di air putih. Kalau ini ketemu ini air putih harus banyak main. Karena kalau ada kayak teh ya, teh itu masuk di sini. Dingin kering, diuretik. Kopi di sini. Maka ada teknik Kahneman yang masukkan kopi itu karena dia untuk pencahar. Karena sifatnya memang dia pencahar. Kopi itu diuretik dan pencahar. Tapi kalau sama-sama punya ini apa? Nama kopi punya apa? Namanya? Kafein. Teh punya kafein enggak? Tidak. Ada. Ada. Beda. Kalau teh itu sifatnya dingin kering, menghentikan diare dan diuretik, ya berarti kering kan? Tapi kalau kopi melancarkan BAB dan diuretik. Kopi. Ya, iya kan? Makanya ketika Anda lagi diare kok minum kopi, wah berarti tambah. Plong. Ya maka terjadi apa? Ya pedes itu kan cerewet itu. Akhirnya kan jadi lembab panas di usus besar kan, di rektum. Nah kalau ciri khas lembab panas usus besar, nanti kalau habis BAB itu ininya bernyet kayak gini. Itu karena panas di tubuhnya. Gitu. Itu namanya cerewetnya bagian bawah di situ. Paham ya maksudnya? Nah ini. Terus asin. Nah ini sifat asin ini adalah membuang lendir yang encer. Kalau ada lendir-lendir encer tapi susah untuk digelontor, pakai asin. Makanya dia digunakan untuk apa asin? Salah satu garam Inggris digunakan untuk apa? Pelancar BAB, untuk membuang gumpalan lendir yang ada di usus. Maka orang yang ada lendir banyak di tenggorokan, dia berkumpul-kumpul dengan garam, kemudian diludahkan, maka untuk merangsang, maka dia untuk ada gondok, maka dia digunakan juga yang sifatnya asin. Nah, pedas panas ini berarti energinya naik ke atas. Nah, kalau panasnya dari bawah dia membawa energi dari bawah ke atas, kalau dia di atas dia biasanya masuk ke paru sama jantung. Nah, ini prinsipnya naik ke atas ini pedas. Nah, kemudian pedas kering ini sama menyebarkan, ini biasanya mengeluarkan keringat ini. Pedas kering dia merangsang munculnya keringat. Nah, kalau kemudian pedas lembab ini jarang. Pedas dingin ada tapi jarang. Biasanya dingin kering, kemudian ada pedasnya kayak peppermint. Berarti dia mendinginkan, membuang angin panas, tapi mendinginkan sistem. Betul. Dinginnya dingin ke kering. Ini kayak peppermint. Nah, kemudian asam. Asam ini biasanya ketemu kering bisa, ketemu dingin bisa, ketemu panas bisa, lembab bisa. Tapi biasanya asam ini banyak di sini. Kalau ketemu lembab berarti dia makanan yang mengandung lendir, tapi rasanya asam. Itu seperti itu. Nah, kemudian pahit. Nah, pahit bisa kering, bisa panas, bisa lembab, bisa dingin. Sama. Jadi ini semua bisa ini. Kalau tawar ini cenderung ke diuretik. Jadi kalau dia tawar biasanya sifatnya cenderung, walaupun tidak mesti ya, cenderung diuretik. Mau di sini, mau di sini, mau di sini, mau di sini. Ini garis besarnya ini. Ada pertanyaan? Udah mulai pusing? Bingung. Nah, diuretik. Teh kan sebenarnya bikin kering. Maka orang yang suka minum teh, terutama orang Jawa, Klaten, Jogja, itu Solo, Klaten, Jogja, Solo, esok ngeteh, awan ngeteh, sore ngeteh, maka kulitnya kusem. Betul ya. Kayak teh, warnanya coklat kayak teh. Coba Anda lihat di Jepang, Cina, minum teh kayak apa? Hijau. Teh hijau sedikit semini lah,
gelasnya kecil. Dan itu bening kan? Nek Anda tidak tekan, rasa gelasnya nih campur gorengan mendoan gitu. Bayangin teh panas. Nah itu aduh enak karena istri saya yang paling suka ngeteh yang di Klaten. Enggak. Belum tahu ya, kasih tahu. Belum tahu. Kasih tahu. Kan baru Pak. Oh iya. Kenalan belum. Mau daftar ya. Jadi Istrinya baru 3, masih kurang 1. istri saya yang pertama itu kan orang Klaten asli, susah untuk minum air putih. Dibilangin ya Siti tok dino, dan kulitnya paling tidak putih dibanding dua. Yang duanya air putih dominan. Itu pengaruhnya ke tekstur. Coba aja kalau nggak percaya. Coba kita lihat kulit kita masing-masing. Ini kulit teh. Bawaan lahir.